Sedulur-sedulur, saudara-saudara warga Bangun Jiwo semuanya. Iya, sudah pada berkumpul semua ya? Sudah pada makan? Beli. Sudahlah Nyai, kita ikhlaskan kepergian Ki Lurah ya. Orang Jawa bilang bahwa kridhaning ati tan bisa mbedah kuthaning pasti, budidayaning menungso ra iso ngungkuli garising kuwasa. Yang artinya kita tidak bisa berbuat banyak kalau Tuhan sudah menghendaki. Iya, Mbak. Tapi gimana, Mbak? Saya selalu teringat kepada Ki Lurah, Mbak. Ya sudah, jangan diinget-inget ya. Sudah dilupakan. Oh, saya saja juga sering teringat Ki Lurah. Ikat tetangga balik, kadang saya dikasih uang, dikasih rokok gitu loh. Ikatanmu yang enak-enak saja kamu itu. Oh, ini ikatan persoalan rasa keluarga kok kamu itu. Baiklah, kalau begitu ya. Hari ini juga sekalian saya ingin bicara kepada warga desa Bangun Jiwo. Putra saya Raden Mas Suminto akan saya nobatkan sebagai pengganti bapaknya, menggantikan kedudukannya sebagai lurah desa Bangun Jiwo. Wah, ini saya tidak setuju. Lihat dulu. Pohon maaf, saya tidak setuju. Loh kok tidak setuju? Kenapa, Jo? Saya tidak setuju. Sekarang ini di mana-mana sistemnya sudah sistem demokrasi. Pewarisan kekuasaan turun-menurun sudah tidak berlaku lagi. Maka desa Bangun Jiwo sudah harus merubah perilaku juga sistemnya. Jangan lagi memberlakukan sistem pewarisan kekuasaan turun-temurun. Tetapi kekuasaan itu harus dipilih secara demokratis. Loh, itu sudah alamnya begitu. Karena apa? Terbukti kalau kita mengikuti itu sudah bukan zaman modern lagi, tapi itu adalah zaman bahula, masa lalu gitu loh. Tetapi anak saya ini Teraing Kusumo Rembesing Madu. Saya nggak tahu rebes dari mana, saya nggak tahu. Pokoknya yang penting ini sudah era demokrasi, jangan mikir rebes-rebesan. Oh, demokrasi rebes atau tidak, mari kita pilih. Siapapun berhak memilih, siapapun berhak dipilih. Gitu, gak usah rebes-rebesan. Tapi gini, buktinya sistem demokrasi pun keliru, Jo. Keliru gimana? Buktinya negara sebelah itu pakai sistem demokrasi malah ancur-ancuran. Oh, zaman kerajaan dulu belum tentu KKN itu berjalan. Tetapi justru zaman demokrasi sekarang kok KKN makin tebal, korupsi makin banyak, kolusi makin banyak, nepotisme makin banyak, justru melebihi era kerajaan. Gimana hayo? Wah, kalau itu yang keliru menerjemahkan demokrasinya nih. Kamu yang tidak mengerti kalau di negara sebelah itu pelaksanaan demokrasi ya. Yang tidak itu pelaksanaan demokrasinya yang tidak benar. Kalau pelaksanaan demokrasinya benar ya gak jadi begitu. Sebab di negara sebelah itu yang dilaksanakan itu sekedar demokrasi elektoralisme prosedural transaksional. Itu loh, malah cenderung liberal. Padahal kita sudah punya ideologi dasarnya Pancasila, di mana demokrasinya ya demokrasi demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila sistemnya tertera pada sila keempat Pancasila. Itu yang seharusnya diterjemahkan oleh penyelenggara negara, bukan malah demokrasi sistem yang Oh, jadi begitu ya, Jo? Betul, Mbak. Demokrasi kita ya demokrasi Pancasila. Sila keempat diterjemahkan. Bukan seperti itu. Kalau seperti itu demokrasi liberal itu pun yang dipakai cuman yang namanya survival of the fittest. Artinya apa? Siapa kuat dia menang.
Loh, istilah orang Jawa asu gede menang rai. Ya, siapa yang kuat dia yang menang. Maka kalau demokrasi sistem begitu, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Itu maka kita harus kembali kepada demokrasi Pancasila. Itu yang harus kita lakukan bersama. Asik! Mbak Sidik iki lho wong marep rono kaya diadepke rene iki lho. Witekno. Itu maka dari itu kita harus kembali, negara ini harus kembali kepada rel. Mari kita kembali pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, kembali kepada Bhinneka Tunggal Ika. Sebab kita sejarah itu asik. Betul sekali, saya setuju dengan pendapatmu. Maka dari itu Jo, saya juga berharap kalau memang begitu Bangun Jiwo juga harus kembali kepada rel seperti itu. Betul Mbah, maka dari itu saya bilang, Siwa ikut mendukung. Aku sudah di sini kayak. Sudah sembunyi di situ kok masih dikejar itu loh. Wah, kok ngejar-ngejar orang. Sudah. Baiklah. Kita harus hormati Ki Lurah. Ibaratnya makam Ki Lurah masih hangat. Persoalan pengganti Ki Lurah mau pakai demokrasi tidak masalah. Itu nanti kita bicarakan nanti setelah masa berkabung selesai. Mari kita hormati dulu masa berkabung Ki Lurah. Sebaiknya semuanya saja kita hormati Ki Lurah. Setelah selesai upacara pemakaman ini, kita pulang, kita merenung. Saatnya nanti yang tepat kita berkumpul, kita bahas demokrasi yang ada di Bangun Jiwo. Nyai, saya mohon pamit. Semoga Ki Lurah lepas soparane jembaro kubure diterima oleh pangerane, mendapatkan kesuargaan yang langgeng Nyai. Terima kasih Eyang. Saya dan kawan-kawan mohon diri Nyai. Bawa sinar terang, inikah itukah yang membawa berkah, hati-hati
Sedulur-sedulur, saudara-saudara warga bangun jiwa semuanya. Iya, sudah pada berkumpul semua ya? Sudah pada makan? Beli. Iya. Hari ini kita akan membicarakan aturan demokrasi yang akan kita jalankan di Desa Bangun Jiwo dalam rangka memilih calon pemimpin baru pengganti Ki Lurah yang meninggal. Sekarang aturan kita bicarakan bareng-bareng, yang punya usulan boleh usul ya. Saya mencoba sebagai pemimpin rapat, saya hanya ikut mengelola rapat ini supaya bisa berjalan dengan baik. Nah, saya juga mau usul aturan siapapun boleh mencalonkan diri. Istilah demokrasi itu setiap warga punya hak memilih dan hak dipilih. Setuju ya? Nah, dari itu maka aturan berikutnya yang penting, yang pertama saya usulkan siapapun boleh mencalonkan diri menjadi lurah asalkan dia sudah berdomisili di desa ini minimal 6 tahun. Setuju? Setuju. Coba nanti dulu Mbak.